Najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Contohnya mungkin ada banyak yang busuk, banyak yang tidak enak tapi dia tidak najis. Contohnya kentut juga tidak najis. Kalau kena angin kita sekarang sedikit enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiin, para penonton dan subscriber semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan meluruskan salah satu fatwa dari Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA, di mana dalam fatwanya beliau menjelaskan tentang masalah najis. Menurut beliau, sesuatu yang busuk, berbau busuk, belum tentu itu najis. Beliau mengasih contoh. Yang pertama adalah ayam busuk tidak najis, khamr tidak najis, kentut tidak najis. Dari ketiga contoh yang beliau sampaikan ini, yang pertama adalah ayam busuk. Ini masih ambigu ya. Saya tidak bisa memutuskan ini. Cuman saya akan meluruskan saja. Ayam yang mati atau hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat, maka ini hukumnya najis sekalipun tidak busuk. Tetapi kalau sudah disembelih secara syariat ayam tersebut kemudian busuk, maka betul memang tidak najis. Itu yang pertama. Jadi dalam hal ini Ustadz Firanda tidak bisa dikatakan betul ataupun tidak bisa dikatakan salah, karena pernyataan beliau itu belum jelas. Yang dimaksud itu mati tidak disembelih secara syariat atau matinya disembelih secara syariat kemudian busuk. Terus masalah kentut, ya beliau itu memang benar. Kentut sekalipun berbau busuk itu tidak najis terhadap sarung kita, pakaian kita yang kena kentut kita itu tidak menajiskan. Betul itu. Nah, yang akan saya luruskan di sini adalah masalah khamr. Kata beliau, khamr ini adalah sekalipun berbau sangat gimana ya itu, tapi ini sesuatu yang tidak najis, sekalipun meminumnya itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak najis, kata beliau. Benarkah memang apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda itu bahwa khamr yang diharamkan kita meminumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh syariat ini tidak najis walaupun diharamkan untuk meminumnya? Baik, untuk menjawab hal ini kita buka fatwanya ulama Saudi, yaitu Ibnu Baz. Beliau itu adalah ulama di kerajaan Saudi Arabia yang katanya banyak orang Indonesia, ustadz-ustadz Wahabi Indonesia yang berguru terhadap beliau. Ini adalah fatwa Al-Imam Ibnu Baz. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya khamr? Apakah khamr najisnya itu najis ainiyah? Ini pertanyaan yang disampaikan terhadap Ibnu Baz. Lalu bagaimana jawaban beliau? Jawaban beliau, al-khamru inda jumhuri ahlil ilmi najisatun. Khamr menurut jumhur ahli ilmi adalah najis. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr ini. Pendapat ahli ilmu yang mengatakan bahwa khamr itu najis, alasannya kenapa? Li'annaha, itu dilihat di bawah, li'annaha khabithah. Karena khamr itu termasuk perkara khabith, perkara yang tidak baik, yang menjijikkan. Bahkan wahia ummul khaba'ith. Bahkan khamr itu adalah merupakan pangkal atau induk dari semua benda yang menjijikkan, dari ummul khaba'is, bahkan termasuk ummul khaba'is. Kata ahli ilmi, itu alasannya menurut Ibnu Baz. Lalu beliau melanjutkan, falladzi alaihi jumhuru ahli ilmi annaha najisah. Pendapat
yang disampaikan oleh jumhur ahli ilmu bahwasanya khamr itu adalah najis. Yambaghi ghaslu ma athabat thawb minha. Sesuatu yang terkena khamr, pakaian kita yang terkena khamr wajib dibasuh seperti itu. Juga wajib dibasuh wadah yang terkena khamr tersebut. Wa qala qaumun innaha thahirah. Memang ada sebagian yang mengatakan bahwa khamr ini adalah suci. Kenapa? Li'annaha minal inab, karena khamr itu terbuat dari inab, dari anggur. Awit tamr au asal au nahwi dzalik. Jadi khamr itu terbuat dari anggur atau kurma, madu dan lain-lain sebagainya. Maka alasan dari sebagian kaum ini mengatakan khamr itu adalah suci karena asalnya dari inab. Kemudian beliau menjelaskan, Ibnu Bas ini menjelaskan, walakin qaulul jumhur binajasatiha qaulun qawiyun. Perkataan jumhur, pendapat jumhur yang mengatakan khamr itu najis adalah qaulun qawiyun. Ini yang dianggap pendapat yang kuat oleh Ibnu Bas. Kenapa? Li'annaha khabithah, karena khamr itu adalah perkara khabis, perkara yang menjijikkan. Sedangkan khobas itu perkara yang menjijikkan, ya mesti najis. Contohnya adalah baul, kencing, kotoran manusia. Ini asalnya semua dari makanan. Kalau kotoran manusia itu dari makanan, kencing ya dari air. Yang mana makanan dan air itu asalnya adalah suci, tetapi ketika terjadi ihalah, mengalami fermentasi, menjadi kotoran dan menjadi kencing, maka kemudian itu berhukum najis. Sama dengan khamr, kata Ibnu Bas itu, walaupun asalnya itu hakadza aslul khamri, seperti itu asalnya khamr, dari inab, dari anggur, dari kurma, dari madu dan lain-lain semuanya. Tetapi ketika mengalami ihalah, fermentasi seperti itu, maka itu menjadi khabis, menjadi barang yang menjijikkan, maka hukumnya adalah najis. Ya, berbeda dengan pernyataan Firanda yang mengatakan bahwa khamr itu adalah suci sekalipun menjijikkan. Padahal di sini kata Ibnu Bas, qaulun qawiyun, pendapat yang kuat itu adalah pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan khamr itu adalah najis, bukan suci, Pak Firanda. Baik teman-teman, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhirun minni, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.